Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikhwanul Rasyidin dari Ekonomi Syariah semester 5 Universitas Muhammadiyah Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pokok dalam kebijakan pembangunan. Mikro atau makroekonomi sebagai landasan kebijakan pembangunan. Teori mikroekonomi terutama menganalisis unsur-unsur paling kecil dalam kegiatan suatu perekonomian, seperti kegiatan para pembeli dan para penjual dalam suatu pasar, di mana seseorang pengusaha menentukan tingkat produksinya, proses penentuan tingkat upah dalam suatu pasar, tenaga kerja, dan sebagainya. Teori mikroekonomi dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu teori harga, yang kedua yaitu teori produksi, yang ketiga yaitu teori distribusi. Teori harga menjelaskan corak permintaan dan penawaran yang pada umumnya terdapat dalam suatu pasar dan interaksi di antara keduanya dalam menentukan tingkat harga dan jumlah barang yang diperdagangkan. Teori produksi menjelaskan analisa bentuk-bentuk pasar yang terdapat dalam masyarakat, analisa mengenai ongkos produksi dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produksi yang paling menguntungkan. Teori distribusi menjelaskan pendapatan masing-masing antara faktor produksi ditentukan dalam setiap perekonomian dengan distribusi pendapatan. Ketiga analisis ini beranggapan bahwa setiap pelaku perekonomian harus bertindak rasional dan ekonomis. Yang selanjutnya yaitu asas-asas analisa mikroekonomi. Yang pertama yaitu penentu kegiatan ekonomi pembelanjaan agregat. Yang kedua yaitu perubahan pembelanjaan agregat dan multiplier. Yang ketiga yaitu bentuk kebijakan pemerintah. Kelemahan-kelemahan analisis mikroekonomi. Yang pertama yaitu analisisnya merupakan analisis jangka pendek. Contohnya yaitu kapasitas alat-alat produksi tetap dan jenis kerja yang tidak berubah. Yang kedua yaitu tidak menganalisis faktor non-ekonomi, corak pandangan masyarakat dan coret kebudayaan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi merupakan kelemahan lain dari analisis makroekonomi. Yang ketiga yaitu kurangnya memperhatikan sektor luar negeri. Sektor luar negeri dipandang tidak memegang peranan sepenting seperti penanaman modal. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebijakan moneter di negara berkembang. Di negara berkembang, kebijakan moneter yang demikian mempunyai kemampuan yang terbatas dalam mempengaruhi penawaran uang dan pengeluaran masyarakat. Tugas kebijakan moneter itu sendiri yaitu yang pertama, menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua yaitu bank sentral di negara berkembang harus secara lebih teliti dan berhati-hati mengawasi perkembangan penerimaan valuta asing dan mengawasi kegiatan dalam sektor luar negeri atau ekspor impor. Kemudian yaitu kebijakan fiskal di negara berkembang. Bentuk kebijakan fiskal dan kesesuaiannya di negara berkembang mengurangi pengeluaran pemerintah sendiri, sehingga dapat menciptakan kelebihan dalam anggaran belanjanya. Pendapatan pemerintah lebih besar daripada pengeluarannya. Peranan kebijakan fiskal itu sendiri yaitu kebijakan fiskal dapat digunakan untuk mengurangi corak penggunaan sumber daya dengan menjalankan kebijakan fiskal yang lebih berhati-hati daripada di negara maju. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.